Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah sekretaris Nabi yang bertugas mencatat wahyu. Rasulullah memiliki cukup banyak sahabat yang ditugaskan untuk menulis wahyu. Ghanim Al-Huduri dalam kitab Rasmul Mushaf Lughawiyah Tarikiyah menjelaskan bahwa paling sedikit ada sekitar 43 orang sahabat yang membantu Nabi dalam mencatat wahyu. Nabi Muhammad diketahui sebagai orang yang tak pandai membaca dan menulis sebelum turunnya Al-Quran, sebagaimana dikisahkan dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 48 yang artinya, "Dan engkau Muhammad tidak pernah membaca sesuatu kitab sebelum Al-Quran, dan engkau tidak pernah menulis suatu kitab dengan tangan kananmu. Sekiranya engkau pernah membaca dan menulis, niscaya ragu orang-orang yang mengingkarinya." Ustadz Ahmad Sarwat dalam bukunya yang berjudul Sejarah Al-Quran juga berpendapat bahwa Rasulullah SAW meminta bantuan para sahabat untuk menuliskan wahyu yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada beliau. Beberapa sahabat Nabi yang turut membantu Nabi dalam mencatat wahyu diantaranya Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Sa'ad, Hanzalah ibnu Arabi, dan masih banyak lagi. Namun dalam kitab Fathul Bari karya Ibnu Hajar Al-Asqalani dijelaskan bahwa Zaid bin Sabit merupakan sahabat Nabi yang dikenal sebagai satu-satunya sekretaris beliau. Berikut beberapa kisah singkat mengenai dua sekretaris kepercayaan Rasulullah yang telah dirangkum dari berbagai sumber. Dua sekretaris kepercayaan Nabi Muhammad yang bertugas menulis wahyu. 1. Zaid bin Sabit. Zaid bin Sabit adalah salah satu sahabat Nabi yang cerdas. Pernah suatu ketika dia mempelajari bahasa Ibrani dan langsung menguasainya dalam waktu yang singkat. Seperti dikisahkan dalam buku berjudul Sosok Para Sahabat Nabi karya Dr. Abdurrahman Rafa'at Al-Basyah dan Abdul Qadir Mahdami. Atas kecerdasan dan juga kejujuran yang dimiliki Zaid, dia kemudian menjadi salah satu penulis wahyu Rasulullah. Dan berkat jasanya, umat Islam dapat menerima Al-Quran secara utuh, bahkan beserta dengan penyebab ayat atau suatu surat diturunkan, Asbabun Nuzul. Terkait dengan kisah tersebut, Zaid kemudian dipercayakan untuk menjadi sekretaris Rasulullah. Apabila beliau ingin menulis surat untuk orang Yahudi dan membaca surat-surat kiriman mereka, maka hal tersebut menjadi tugas Zaid. Zaid juga ditugaskan untuk menuliskan surat yang diperuntukkan kepada para raja dan penguasa pada masa itu. Rasulullah juga memerintahkan Zaid untuk mempelajari bahasa Suryaniyah atau bahasa Suriah. Zaid pun berhasil menguasainya dan menjadi penerjemah Rasulullah. Zaid bekerja bergantian dengan salah satu sahabat Nabi lainnya, Ubay bin Ka'ab namanya. 2. Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab dikenal sebagai sahabat Nabi yang fasih bacaannya dalam menghafal Al-Quran. Tidak hanya menghafal, Ubay juga memiliki pemahaman yang dalam mengenai ayat-ayat Al-Quran. Tim Fakta Agama dalam buku Islam on the Spot menjelaskan bahwa Ubay diketahui sebagai orang pertama yang menulis wahyu Rasulullah. Dia selalu membantu Nabi dengan mencatat wahyu-wahyu yang beliau terima. Keistimewaan tugas dan kedekatan yang dia miliki dengan Rasulullah juga dikisahkan dalam buku karya Khalid Muhammad Khalid yang berjudul 60 Orang Besar di Sekitar Rasulullah SAW. "Wahai Ubay bin Ka'ab, aku diperintahkan untuk menyampaikan Al-Quran kepadamu." Ubay yang mendengar itu merasa terkejut dan memastikan kembali kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, benarkah namaku disebut Allah?" Rasulullah menjawab,
Benar, namamu dan keturunanmu di tingkat tertinggi. Sebelum Islam datang pun sahabat Nabi yang satu ini sudah sangat sering bertugas dalam bidang tulis-menulis, termasuk menulis surat untuk Baginda Raja. Dia memiliki kemampuan menulis bahkan saat seni tulis-menulis masih sangat sedikit dikuasai oleh bangsa Arab. Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.